Oke, sebelumnya kita di sini harus mengetahui 3 masalah pokok. Yang pertama apa ataupun what, yang kedua how, bagaimana, yang ketiga for whom, untuk siapa. Oke, what yaitu apa sih yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Masalah ini berkaitan dengan keputusan tentang jenis barang atau jasa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Ekonomi harus memutuskan nama yang lebih penting untuk diproduksi. Misalnya, antara barang konsumsi seperti makan dan pakaian, atau barang modal seperti mesin dan peralatan. Selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana. Bagaimana di sini yaitu sumber-sumber ekonomi ataupun faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Masalah ini berkaitan dengan cara mengalokasikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Pemilihan teknik produksi yang efisien dan penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting. Selanjutnya adalah for whom, yaitu untuk siapa. Jadi di sini adalah barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut dibagikan. Masalah ini berkaitan dengan distribusi barang atau jasa yang diproduksi. Ekonomi harus memutuskan siapa yang akan menerima barang tersebut dan bagaimana cara mendistribusikannya secara adil. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang masalah dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah masalah stabilisasi. Masalah stabilisasi dalam ekonomi makro berkaitan dengan upaya untuk menjaga kestabilan perekonomian dalam jangka pendek. Contohnya seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Yang kedua adalah masalah tentang pertumbuhan, yaitu masalah jangka panjang seperti yang pertama seperti pertumbuhan penduduk, yaitu pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya alam dan infrastruktur, serta mempengaruhi distribusi pendapatan dan kesempatan untuk bekerja. Yang kedua adalah kapasitas produksi, yaitu kapasitas yang tidak mencukupi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena tidak dapat memenuhi permintaan yang meningkat. Yang ketiga ada investasi, yaitu investasi yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena kurangnya modal untuk meningkatkan produksi dan teknologi. Oke, untuk slide selanjutnya tentang perekonomian nasional. Yang pertama, ada pendapatan nasional. Di sini pendapatan nasional adalah jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional ini dapat diukur dengan beberapa konsep, seperti GDP ataupun Gross Domestic Product, GNP, Gross National Product, dan NNP, Net National Product. Yang kedua ada produk nasional. Produk nasional seringkali merujuk pada konsep yang sama dengan pendapatan nasional, terutama dalam konsep GNP ataupun Gross National Product yang mengukur produksi semua warga negara di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja. Ini menunjukkan seberapa orang yang memiliki pekerjaan dibandingkan dengan angkatan kerja. Kesempatan kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan upah minimum. Yang keempat ada tingkat harga. Tingkat harga di sini merujuk pada rata-rata harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Inflasi adalah contoh peningkatan tingkat harga yang berkelanjutan. Yang kelima ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan yang bukan penduduk dalam suatu periode tertentu. Ini mencakup ekspor, impor, pendapatan dari luar negeri, dan pembayaran ke luar negeri. Selanjutnya, membahas tentang 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama, sektor keluarga ataupun personal sektor. Sektor keluarga juga dikenal sebagai sektor rumah tangga, berperan sebagai konsumen utama dalam perekonomian. Mereka menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal manusia kepada sektor bisnis. Sektor ini juga bertanggung jawab atas konsumsi barang dan jasa, serta menyediakan tabungan yang dapat diinvestasikan dalam sektor bisnis. Contohnya, keluarga membeli makanan, pakaian, dan perumahan yang meningkatkan permintaan mendorong produksi di sektor bisnis. Yang kedua adalah sektor perusahaan ataupun bisnis sektor. Sektor perusahaan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa. Mereka menggunakan faktor-faktor produksi yang disediakan oleh sektor rumah tangga untuk menghasilkan output yang dijual kepada konsumen, pemerintah, atau diekspor ke luar negeri. Sektor ini memainkan peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Contohnya,
Perusahaan manufaktur memproduksi tekstil dan menjualnya kepada konsumen domestik dan internasional. Di sini dapat meningkatkan pendapatan nasional. Yang ketiga ada sektor pemerintah. Jadi sektor pemerintah ini memiliki peran yang penting dalam mengatur dan mengelola perekonomian. Pemerintah terlibat dalam pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Selain itu, pemerintah juga mengumpulkan pajak dan melakukan transfer pembayaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Contohnya, pemerintah membangun jalan tol untuk meningkatkan efisiensi transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Yang keempat di sini ada sektor perdagangan luar negeri. Sektor ini mencangkup semua transaksi ekonomi dengan negara lain, termasuk ekspor, impor barang dan jasa, serta aliran modal. Sektor ini memungkinkan suatu negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan meningkatkan pendapatan nasional melalui perdagangan internasional. Untuk contohnya seperti misalnya suatu negara mengimpor mesin dari Jepang dan mengekspor tekstil ke Amerika Serikat yang membantu meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas basis ekonomi. Tabel di atas berkaitan dengan 3 masalah pokok yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu di sini dapat kita lihat barangnya kan buat apa. Jadi kita harus menentukan barang apa sih yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa sih yang harus kita produksi. Di sini adalah tentang pelaku makro. Kita juga dapat mengetahui ada 5 pelaku makro. Yang pertama, rumah tangga. Contohnya seperti menerima penghasilan dari produsen sebagai upah dan dividen. Yang kedua adalah menerima penghasilan dari tabungan. Yang ketiga, membelanjakan penghasilan di pasar barang. Yang keempat, menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya yang keenam ada perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, ada pelaku produsen. Contohnya seperti memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa faktor-faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, dan memerlukan tenaga kerja. Yang ketiga ada pemerintah, yaitu menerima pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, dan lain-lainnya. Yang keempat ada lembaga-lembaga keuangan, yaitu menerima simpanan tabungan atau deposito dari RT, menyediakan kredit, menyediakan uang, dan lain sebagainya. Yang kelima ada negara lain, yaitu contohnya membeli barang-barang atau impor, ekspor, dan pinjaman, yaitu menyediakan kredit. Selanjutnya kita juga harus mengetahui tentang pasar. Ada 4 pasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama pasar barang, yaitu tempat di mana barang-barang diproduksi dan diperdagangkan. Pasar ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti pasar barang konsumsi dan pasar barang modal. Contohnya, untuk pasar barang konsumsi adalah pasar tradisional di mana masyarakat membeli beras, sayur, buah, dan daging untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah pasar barang modal, yaitu pasar yang menjual mesin-mesin dan peralatan industri untuk mendukung proses terjadinya produksi. Selanjutnya yang kedua ada pasar uang. Pasar uang adalah tempat di mana instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan. Pasar ini mempertemukan pemilik dana dengan peminjam dana untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek. Contohnya, perusahaan meminjam dana dari bank untuk membiayai operasional harian melalui instrumen seperti surat berharga komersial ataupun sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat di mana penawaran dan permintaan tenaga kerja bertemu. Pencari kerja menawarkan keterampilan mereka kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri atau pasar internasional adalah tempat di mana penjual dan pembeli dari berbagai negara melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar ini memungkinkan negara-negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatif mereka melalui perdagangan internasional. Perdagangan luar negeri ini seperti neraca perdagangan, yaitu ekspor-impor, dasar penukaran luar negeri seperti harga rata-rata ekspor ataupun harga rata-rata impor. Selanjutnya ada cadangan devisa. Slide selanjutnya membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah konsep penting dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan kualitas sumber daya alam serta manusia di suatu negara. Pendapatan nasional ini mencangkup yang pertama, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode biasanya selama 1 tahun. Yang kedua adalah salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Pendapatan nasional juga membahas tentang indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Selanjutnya di sini juga membahas tentang produk domestik bruto ataupun PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan, menjadi salah satu indikator penting untuk
mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu. Di sini kita juga membahas tentang 3 pendapatan dalam pendapatan nasional. 3 pendekatan ini adalah yang pertama, pendekatan produksi, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh kegiatan produksi di suatu negara. Nilai tambah adalah selisih antara nilai output dan biaya input yang digunakan dalam proses produksi. Di sini contohnya adalah misalnya sebuah pabrik tekstil memiliki nilai output sebesar 100 juta dan biaya input bahan baku dan bahan penolong sebesar 60 juta. Nilai tambahnya adalah 40 juta. Jika ada 10 pabrik tekstil seperti ini, maka total nilai tambah dari sektor tekstil adalah 400 juta. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Di sini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Contohnya, misalnya, di dalam suatu negara, total upah yang diterima oleh pekerja adalah sebesar 500 miliar. Bunga yang diterima oleh pemilik modal adalah 100 miliar. Sewa yang diterima oleh pemilik tanah adalah 50 miliar. Dan keuntungan yang diterima oleh perusahaan adalah, bukan perusahaan, tapi yang diterima oleh pengusaha adalah sebesar 200 miliar. Maka, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan adalah sebesar 850 miliar. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan total pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan sektor luar negeri. Ini mencakup rumah tangga, investasi perusahaan, belanja negara, dan ekspor neto. Contohnya, di sini adalah misalnya dalam suatu negara, konsumsi rumah tangga adalah sebesar 1.000 miliar, investasi perusahaan sebesar 300 miliar, belanja pemerintah sebesar 200 miliar, ekspor sebesar 400 miliar, dan impor sebesar 250 miliar. Maka, pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran adalah sebesar 1.650 miliar, ditambah dengan hasil dari penambahan dari investasi perusahaan, belanja pemerintah, ekspor, dan impor. Jadi, hasilnya di sini dapat diketahui dengan melakukan pendekatan pengeluaran. Slide selanjutnya membahas tentang pendekatan produksi. Ada 9 lapangan usaha ataupun sektor, yaitu yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada industri pengolahan. Yang keempat ada listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima ada konstruksi. Yang keenam ada perdagangan, hotel, dan restoran. Yang ketujuh ada pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan ada keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang terakhir yaitu yang kesembilan ada jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Dari setiap sektor tersebut dapat dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. Oke, selanjutnya di sini membahas tentang pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendekatan pendapatan juga berhubungan dengan balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto ataupun pajak tidak langsung dikurangi subsidi. Selanjutnya di sini membahas tentang pendekatan pengeluaran. Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Ini mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Contohnya, misalnya belanja bulanan untuk makan, pakaian, dan perumahan. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah ini mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Contohnya, pembangunan jalan tol dan sekolah dasar. Yang ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto. Ini mencakup investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, seperti pembelian mesin baru atau pembangunan pabrik. Yang keempat adalah perubahan inventory. Ini mencakup perubahan jumlah stok barang yang dimiliki oleh perusahaan. Jika stok meningkat, maka perubahan inventorinya positif. Contohnya, misalnya toko retail meningkatkan stok barang sebelum musim liburan. Selanjutnya yang kelima adalah ekspor neto. Ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Ini mencakup selisih antara nilai ekspor dan impor. Ekspor neto positif jika nilai ekspor lebih besar dari impor. Contohnya, misalnya suatu negara memiliki ekspor sebesar 1.000 miliar dan impor sebesar 800 miliar, maka ekspor neto adalah 200 miliar. Selanjutnya tentang pendekatan pengeluaran. Di sini ada 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga ataupun consumption expenditure.
C, lambangnya C. Yang kedua adalah sektor perusahaan ataupun swasta, investment, lambangnya I. Yang ketiga adalah sektor pemerintahan ataupun government expenditure, lambangnya G. Dan yang terakhir, yang keempat, sektor perdagangan luar negeri ataupun ekspor neto, lambangnya X dikurang M. Untuk rumus pendekatan pengeluaran di sini teman-teman dapat melihatnya di atas. Untuk contoh perhitungannya juga dapat kita lihat di atas. Oke, selanjutnya tentang indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama ada Produk Nasional Bruto ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua ada Produk Nasional Neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama 1 tahun. Yang ketiga ada Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi. Di sini faktor nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Yang keempat adalah angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selanjutnya adalah membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Manfaatnya yang pertama adalah untuk mengetahui struktur ekonomi. Yang kedua, mengetahui perkembangan ekonomi. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, dan daerah. Yang keempat, dasar pengambilan kebijakan. Di sini di atas teman-teman dapat melihat PDB di Indonesia. Jadi untuk penjelasannya di sini berikut ini adalah pendapatan domestik bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha dalam bentuk miliar rupiah pada tahun 2004 sampai 2011. Kita dapat melihat di sini yang pertama pada tabel yaitu ada lapangan usaha pada tahun 2004 sampai 2011. Yang pertama ada di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua pertambangan dan penggalian. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada industri pengolahan. Yang keempat ada listrik, gas, dan air bersih. Yang kelima ada konstruksi. Yang keenam ada perdagangan hotel dan perdagangan. Yang keenam ada perdagangan hotel dan restoran. Yang ketujuh adalah pengangkutan dan konsumsi. Yang kedelapan ada keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Yang kesembilan adalah jasa-jasa termasuk pemerintahan umum dan swasta. Di sini teman-teman dapat melihat angkanya, hasil dari PDB-nya dan hasil dari PDB bruto tanpa migas dan hasil real PDB-nya. Oke, untuk slide terakhir di sini kita membahas tentang tujuan kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, di sini ada tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, yaitu terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Yang kedua ada tingkat kesempatan kerja yang tinggi, yaitu tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga ada kondisi perekonomian yang stabil, yaitu inflasi yang rendah dan terkontrol ataupun stabil. Selanjutnya yang keempat ada peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, yaitu optimasi sumber daya. Selanjutnya yang kelima yaitu distribusi pendapatan yang merata, yaitu keadilan dan mengurangi pemborosan. Yang keenam ada neraca pembayaran yang berimbang.